Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Farid Triwardi, NIM A11 2022 14547. Di sini saya akan mempresentasikan UTS bengkel coding untuk memprediksi variabel target rain tomorrow pada dataset weather in Australia. Pertama, di sini saya meload data untuk menampilkan jumlah baris dan kolomnya. Kemudian di sini ada data understanding dan EDA. Ada beberapa subbagian. Yang pertama itu ada eksplorasi awal, DF head untuk menampilkan 5 baris pertama agar kolom-kolom penting dapat dikenali seperti date, location, min temperatur, max temperatur ini. Kemudian DF info ini untuk menampilkan tipe data dari jumlah kolom tersebut. Selanjutnya ada descript ini. Descript fungsinya untuk memberikan statistik deskriptif untuk fitur numerik seperti mean, std, dan min, seperti itu. Selanjutnya ada identifikasi missing value untuk menghitung jumlah dan presentasi nilai kosong di setiap kolom. Data frame missing DF ini berisi 3 informasi utama per kolom. Yang pertama itu ada nama kolom, jumlah missing, dan presentase. Sini ada visualisasi missing values per kolomnya. Selanjutnya ada distribusi target, visualisasi distribusi target. Di code ini untuk melihat apakah terjadi ketidakseimbangan atau imbalance pada dataset ini. Di sini juga bisa divisualisasikan menggunakan pie chart dan bar chart. Di sini menunjukkan kelas no lebih banyak dibandingkan kelas yes. Ini menunjukkan bahwa dataset ini terjadi imbalance. Selanjutnya di sini analisis korelasi untuk melihat hubungan antar fitur numerik. Korelasi Pearson dihitung dan ditampilkan dalam bentuk heatmap. Heatmap korelasi membantu mengidentifikasi fitur-fitur hubungan yang memiliki hubungan kuat, misalnya antara suhu minimum dan maksimum, atau tekanan temperatur jam 3 pagi, jam 9 pagi, dan 3 sore. Selanjutnya ada data pre-processing. Ini bertujuan untuk membersihkan dan mengubah data mentah menjadi yang siap digunakan. Menghapus kolom missing value di sini. Di sini ada penanganan missing value nih. Kolom dengan presentase kurang dari 40% itu dihapus karena terlalu maksudnya kolom dengan missing value yang lebih dari 40% dihapus karena terlalu minim informasi. Selanjutnya di sini ada penanganan outlier. Outlier dideteksi menggunakan metode EQR. Outlier atau interquartile range dibuat visualisasi menggunakan box plot seperti ini. Selanjutnya di sini ada encoding
categorical. Setelah data dibersihkan dari missing value dan outlier, fitur categorical diubah menjadi numeric. Kemudian kolom date dihapus, sementara kolom rain tomorrow dan rain today di encode menggunakan label encoder, sehingga rain tomorrow no itu menjadi 1 dan rain tomorrow yes itu menjadi rain tomorrow no itu menjadi 0 dan rain tomorrow yes itu menjadi 1. Selanjutnya di sini ada scaling. Fitur rain tomorrow ini di fitur X dan target Y, kemudian dipisahkan. X berisi kolom semua kolom fitur, sedangkan Y berisi label dari rain tomorrow dalam bentuk 0 atau 1. Sini. Selanjutnya di sini ada model evaluasi. Data yang sudah diproses kemudian dibagi menjadi data train dan data test dengan proporsi 80-20 menggunakan train test split dengan stratify untuk menjaga proporsi kelas. Model ini dibangun menggunakan logistic regression dan random forest classifier. Ini data sudah di split. Selanjutnya ada pemodelan. Sini tadi logistic regression dan random forest classifier. Selanjutnya setelah model sudah dilatih, sini ada evaluasi model. Dan logistic regression mendapatkan akurasi itu 85% dan random forest itu 86%. Dan di sini ada visualisasi confusion matrixnya dari logistic regression dan random forest. Dan di sini ada perbandingan performa model. Ini untuk memvisualisasikan perbandingan performa model antara logistic regression dengan random forest. Kemudian ada validasi dan sampling imbalance data. Karena tadi ada imbalance, ada kelas no itu lebih banyak daripada yes, maka ditangani dengan imbalance class dengan smooth karena target smooth ini di sini sudah didistribusikan kelas. Di sini ada visualisasi distribusi kelas sebelum smooth dan distribusi kelas setelah smooth. Selanjutnya pemodelan ulang setelah di smooth tadi, di model ulang, dilatih ulang dan mendapatkan skor akurasi itu 79 untuk logistic regression, dan untuk random forest itu 84. Dan evaluasi di sini ada perbandingan F1 score sebelum dan setelah smooth. Sebelum itu logistic regression mendapatkan 58,43 dan setelah smooth itu mendapatkan 61,6. Selanjutnya ada hyperparameter tuning feature selection. Pada tahap ini random forest digunakan untuk menghitung fitur importance. Kemudian dipilih sejumlah fitur terbaik. Di sini dipilihnya top 20 fitur terbaik.
sini dilatih ulang menggunakan hypertuning dan mendapatkan akurasi F1 score itu 78%, dan logistic regression mendapatkan 78%, dan random forest mendapatkan sini 83,71%. Dan di sini visualisasi perbandingan metrik model setelah dituning. Ini ada visualisasi peningkatan F1 score dari logistic regression dan random forest. Ringkasan hasil di sini, model terbaik itu dimenangkan oleh random forest. Skor tertinggi F1 skornya itu 83,82, akurasi tertinggi itu 85,61%. Dan performa logistic regression di baseline ini, akurasi mendapatkan 84,72%, sedangkan F1 skornya 58,43. Kemudian di smoothie, akurasi mendapatkan 78,70, F1 skornya mendapatkan 61,6. Dan setelah di smoothie plus di tuning, akurasi menjadi 78,16 dan F1 skornya menjadi 60,48%. Dan performa random forest baseline-nya itu akurasi mendapatkan 85,61, F1 skor mendapatkan 59,72. Setelah itu di smoothie, akurasi mendapatkan 84,26, F1 skor mendapatkan 83,82. Setelah di smoothie dan di tuning, akurasi menjadi 83,71 dan F1 skor menjadi 62,81. Dampak pada smoothie ini, logistic regression mendapatkan penambahan F1 score sebesar 4,49%, sedangkan random forest itu mendapatkan penambahan F1 score 6,88%. Dan dampak hyperparameter pada logistic regression itu mendapatkan menurun menjadi 0,94%, random forest menjadi 1,59%. Peningkatan total dari baseline ke model final, logistic regression mendapatkan penambahan skor 3,50%, sedangkan random forest menjadi 8,17%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.